nyenengin nafsu, nyenengin Allah, minimal tanya. Oh, dikit aja lah, 5 menit kok. Itu nambah hadirin, karena kalau nafsu itu seperti meminum air laut. Nanti ini ada tautannya, baca lagi, lihat lagi, ada tautannya, baca lagi. Terus waktu ngobrol dengan keluarga habis, waktu ngobrol dekat dengan anak habis. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian, kita ada pada zaman banjir informasi. Cek bagaimana kualitasnya, baik ini, tidak terputus-putus. Kita ada pada zaman banjir informasi. Setiap orang sekarang bisa memproduksi informasi sendiri dan bisa sampai kepada kita. Ini berbeda jauh dengan dulu, di mana dulu hanya wartawan, hanya pemerintah yang bisa memproduksi informasi dengan saluran yang sudah ditentukan, TV, radio. Sekarang ada di genggaman kita. Andai kata kita tidak bijaksana di dalam memilih dan memilah informasi yang akan kita serap, terbayang ini hadirin, betapa kita ini ada dalam situasi yang bisa menjadi buruk dan menyebarkan keburukan karena ada di tangan kita. Informasi datang ada di tangan, informasi kita sebarkan dari tangan kita. Dan demikian pula sebaliknya, kita bisa mengakses banyak informasi yang menguatkan iman dan juga menyebarkan kebaikan. Itu pun di tangan kita. Ada hal penting ya, karena dua-duanya ada di tangan, masuk di tangan, keluar dari tangan. Mana kira-kira yang akan lebih mudah kita serap dan kita sebarkan? Idealnya adalah kebaikan. Tapi faktanya tidak mudah kita menyukai kebaikan dan menyebarkan kebaikan. Kenapa begini? Karena nafsu itu tidak menyukai hal-hal yang baik itu, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Jadi kalau ada tayangan, satu tentang tausiah, satu lagi tentang sia-sia, satu lagi yang disukai nafsu, satu ini ustadz, satu ini hal yang biasa saja informasi, dan satu lagi yang melanggar, misalkan lawan jenis yang pakaiannya tidak senonoh atau berita, maka kecenderungan nafsu akan memilih yang tidak disukai oleh Allah tapi disukai oleh nafsu. Coba saja jujur sekarang, di HP ini ada Al-Quran, ada tayangan-tayangan manfaat, ada tayangan sia-sia yang hanya buang-buang waktu, dan ada tayangan dosa. Mana yang dominan kita baca, kita lihat? Dan semua ini akan
dihisab, ada perhitungannya di sisi Allah. Jadi bagaimana nih? Saya berulang-ulang kembali ke rumus dasar. Apapun yang menggunakan waktu, maka itu akan menentukan keberuntungan atau tidak. Sampai seorang ulama mengatakan kalau saja Al-Quran ini berisi hanya satu surat, yaitu Al-Asr, itu sudah mencukupi. Karena surat itu menunjukkan tentang orang rugi, orang beruntung. Jadi kalau nanti kita akan membaca informasi dan menyebarkan informasi, 4 ini alat ukur kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusn. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang rugi kecuali orang yang beriman, yang menggunakan waktunya untuk meningkatkan keimanan. Ini apa nih? Saya akan 10 menit nonton ini. Nafsu pasti yang macam-macam lah ya. Tapi tayangan ini akan menguatkan iman saya atau mengurangi iman. Tanya dulu, aduh nanya ini aja udah males. Karena nafsu tidak suka ditanya ini. Pasti maunya lihat aja, ini menarik, ini rame, ini jarang, nggak ada yang lihat kok, cuman kamu sendiri di kamar, nggak ada yang tahu kok. Kata siapa tidak ada yang tahu? Setiap kali kita melihat sesuatu, Allah Maha melihat. Setiap kali kita melihat sesuatu, malaikat juga ikut lihat dan mencatat. Dan waktu yang kita gunakan pasti nanti ditanyakan oleh Allah tuh. Jadi kalau lemari itu ada sebuah lemari ada 24 wadah. Nah dari 24 itu 1 jam kan 24, 1 hari 24 jam. Dari 24 itu pasti ada lagi garis-garisnya 60 menit. Dari tiap menit itu ada wadah lagi masing-masing detik. Dan setiap detik yang kita lalui tercatat, ada hisabnya. Jadi jangan anggap remeh itu baca WA, baca berita Google, lihat YouTube, semuanya ada catatannya dan kita akan dituntut mempertanggungjawabkan karena tiap waktu itu ada haknya. Apa hak dari waktu? Zikrullah. Saya juga nonton maksiat sambil zikir. Kalau zikirnya benar, pasti berhenti maksiatnya. Subhanallah, hai subhanallah. Itu mah zikir yang tidak benar. Karena kalau zikirnya benar, fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Kalau zikir kita benar, pasti rem kita jalan. Seperti sholat. Kenapa ada STMJ, sholat jalan maksiat, ST sholat terus maksiat jalan? Karena sholatnya tidak ingat ke Allah. Kalau sholatnya ingat ke Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah rekan-rekan sekalian, jadi kalau mau lihat tayangan ini teh nyenengin nafsu, nyenengin Allah, minimal tanya. Dikit aja lah, 5 menit kok. Itu nambah hadirin, karena kalau nafsu itu seperti meminum air laut. Nanti ini ada tautannya, baca lagi, lihat lagi, ada tautannya, baca lagi. Terus waktu ngobrol dengan keluarga habis, waktu ngobrol dekat dengan anak habis, waktu untuk baca Quran habis,
waktu untuk zikir habis, untuk yang sia-sia dan untuk yang maksiat, nauzubillah min dzalik. Dan kalau kita nontonnya yang maksiat, sia-sia, tergerus itu iman kita. Selain waktu kita untuk zikrullah hilang, kemudian maksiat jadi nambah, dan iman kita akan tergerus, makin kurang yakin ke Allah dan makin gelisah, akhlak juga makin kurang baik, kemampuan kita untuk mengendalikan diri jadi kurang baik. Banyak efeknya. Atau masa nggak boleh sama sekali? Oh hadirin, banyak berita yang umum tetapi dengan niat ingat ke Allah bisa. Berita tentang korupsi boleh dibaca, boleh, sambil kita ingat ke Allah. Ya Allah, orang kalau sudah cinta dunia seperti ini. Banyak berita-berita umum ya, yang kalau kita ingat ke Allah bisa nambah iman. Telah tertangkap basah, atau sebagian basah sebagian kering. Oh begini ya cara Allah membuka aib seseorang. Telah dijatuhi hukuman. Oh mudah-mudahan dengan dihukum akan bisa tobat. Ada di sana. Kita jadi ingat Allah yang menentukan, membuka dan menutup segalanya. Jadi bukan harus lihat agama, terus lihat ceramah, terus bukan itu maksudnya. Tetapi ada berita umum yang bisa nambah iman karena kita kaitan kepada Allah. Termasuk tayangan yang tidak ada tulisan agamanya sama sekali. Misalkan, boleh nggak nonton yang tidak pada pakaian? Boleh, kalau itu dunia binatang ya. Ikan, nggak ada ikan berpakaian. Lihat binatang, bagaimana keluarga monyet, bagaimana keluarga besar semut, bagaimana ini Allah membagikan rezeki, dan itu banyak hasil penelitian tentang virus. Tapi semuanya dikaitkan, ini ciptaan Allah, ini milik Allah, ini diurus oleh Allah, ini dalam genggaman Allah, setiap saat Allah yang membuka, Allah yang menutup. Jadi sambil nonton, sambil lihat tuh Allah yang kita ingat. Ini film ini dibuat oleh Allah. Kita tidak bisa masuk ke dalam lautan, tapi lihat bagaimana Allah memberi makan ikan paus yang begitu besar, bagaimana gurita yang selalu bertasbih, bagaimana ikan kecil yang aneka warna. Waduh, itu nonton video itu, waduh bisa bersimbah air mata karena ingat kepada Allah. Walaupun itu film tidak dibuat dengan niat dakwah, tidak dibuat dengan menyebut nama Allah, tetapi kita menontonnya niat untuk menafakuri ciptaan Allah. Terjadi peperangan di Afghanistan. Aduh, keluar doa, ya Allah, ini saudara-saudara kami. Walaupun jauh, kita doakan supaya akur. Nah, makanya sesudah amanu yang kedua, wa amilus sholihat. Apa yang kita baca nih jadi amal soleh tidak bagi kita? Jadi apa nih yang bisa kita lakukan dari yang kita baca ini? Jangan cuma hanya baca, hanya lihat. Kita ada yang senang olahraga, ada yang senang berkebun, ada yang senang macam-macam menjahit, ada yang senang masak. Tidak apa-apa, tapi niatnya apa? Saya ingin belajar masak supaya saya bisa membahagiakan keluarga. Oh, begini Allah menciptakan aneka rasa, bersyukur Allah menciptakan lidah. Banyak itu sambil belajar memasak, sambil lihat. Saya lagi nahan diri untuk tidak nyebut sepeda, ya. Jadi maaf ya, saya tidak nyebut-nyebut sepeda. Hampir aja mau keluar aja di sini tayangan tentang sepeda, tapi tahan ya. Maaf bagi saudara yang sudah berprasangka pasti AA ngomongin sepeda, enggak kan? Nah hadirin sekalian,
Ada olahraga, ada yang bagaimana supaya tubuhnya langsing. Tapi buat apa langsing? Untuk dipuji orang, six pack, untuk dikagumi orang. Jangan, gak jadi amal. Saya ingin olahraga supaya sehat. Kenapa mau sehat? Supaya bisa kuat mengabdi kepada Allah. Nah, Allah tahu kita lagi nonton bagaimana stretching, bagaimana senam, bagaimana menguatkan tubuh, bagaimana paru-paru. Karena tayangan di YouTube itu banyak sekali. Dan tanya, ini jadi amal atau tidak? Tiga. Yang ketiga, tawasobil haq. Tadi tentang menguatkan keyakinan ke Allah, menguatkan kedua, jadi amal atau tidak. Yang ketiga adalah ini jadi dakwah atau tidak nih? Saya tercerahkan tidak dengan bacaan tayangan ini? Terus saya bisa menyebarkannya tidak ke yang lain? Nah, itu penting itu. Dan dakwah itu tidak harus dengan selalu bicara agama terus. Jadi dakwah, karena ada orang yang belum bisa didekati langsung dengan menyebut Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW dalam dakwah yang paling utama adalah kepribadian beliau dulu. Nah, pribadi yang manfaat, pribadi yang menyenangkan, pribadi yang tidak mengganggu orang lain. Dan sesudah itu dilengkapi bila waktunya sudah pas. Jadi dakwah itu sangat beragam, luas ya. Nah, kita bisa banyak mendapat manfaat. Ya, seperti yang semalam diceritakan bahwa ada ibu-ibu sudah tua, tongkatnya jatuh, beliau sedang duduk, ada pemuda sambil makan es krim atau makanan, "Dek, tolong ambilkan tongkat." Ya Bu, sopan, baik, cuman gak diambil. Sampai si ibu 2 kali bicara, ya ibu bangkit ngambil tongkatnya, tiba-tiba jatuh dari atas tuh, menimpa kursi tempat duduk. Lalu ditulislah, ada kalanya Tuhan menolong lewat orang yang tidak menyenangkan, begitulah ya. Ini kalau dikemas dengan baik luar biasa. Termasuk berkebun, kita tampakkan ini stroberi. Sebentar lagi nanti ada tayangan stroberi panen ya. Kemarin baru 1 tumbuhnya jadi, dan sudah dimakan. Ya hadirin, nanti bisa dilihatkan ini airnya sama, saudaraku sekalian. Berkebun ini airnya curahannya sama, tapi kenapa jadinya beda-beda? Warnanya beda-beda, ukuran beda-beda, rasa beda-beda. Padahal curahan hujannya sama, disemprot dengan air yang sama, tumbuh, Masya Allah. Kita menumbuhkan 1 daun saja tidak bisa, Masya Allah. Ajaklah orang ingat Allah jadi dakwah kalau mau menayangkan sesuatu ya. Dan yang keempat adalah tawasobis sabr. Jadi yang kita lihat dan yang kita sebarkan itu membuat orang bisa nahan diri tidak, mengendalikan diri tidak. Kita hantam aja, lihat. Kalau ibu-ibu katanya lihat tas lagi, lihat tas lagi, daya tahannya jebol. Halo, ini bagus sekali, ini model. Kalau lelaki mungkin kan harta tahta sepeda. Keluar lagi hadirinnya. Nah hadirin sekalian, apakah dengan melihat terus ini kita makin kuat kesabaran kita atau makin jebol? Banyak tayangan yang menjebolkan kemampuan menahan diri. Itu orang berzina itu ya bisa dari WA dulu, WA-WAan dikit, lama-lama video call, udah lama-lama janji, jadilah maksiat. Nah itu jebolnya kemampuan menahan diri lewat informasi. Makanya kita harus pilih-pilih, jangan sampai informasi menjebolkan kesabaran kita dalam taat, menjebolkan kesabaran kita dalam menjauhi maksiat. Jangan sampai membuat jebol pertahanan kita dalam menghadapi musibah.
Harusnya sebaliknya. Tayangan itu harus membuat kita makin bisa taat, makin bisa menjauhi maksiat, makin bisa bersabar menghadapi kepahitan. Dan itu ada di banjirnya informasi ini. Ini 4 rambu-rambu kalau melihat sesuatu menggunakan waktu. Tanya aja, ini nguatin iman, ngerusak iman. Ini jadi amal soleh, jadi dosa. Ini jadi dakwah saya atau ngerusak orang. Ini membuat saya semakin terkendali atau membuat saya semakin tidak terkendali. Kalau saya sebarkan membuat orang jadi terkendali atau membuat orang tidak terkendali di jalan Allah.